yang menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup saat ini dan masih menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia ini adalah faktor limbah sampah plastik. Plastik sendiri merupakan sampah berbahaya yang sulit dikelola. Seperti yang dapat kita lihat bahwa hampir setiap orang pasti memiliki suatu barang yang terbuat dari plastik, baik dalam bentuk piring, botol, sendok, dan juga yang paling sering digunakan yaitu adalah kantong plastik. Padahal kantong plastik ini memerlukan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar dilenyapkan. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah dampak negatif dari sampah plastik yang sangat besar. Nah, seperti yang kita ketahui, memang sampah plastik sangat sulit untuk dihancurkan, bahkan dimusnahkan. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan, yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna. Plastik akan mengurai di udara sebagai diloksin. Nah, senyawa ini sangat berbahaya jika terhirup oleh manusia. Dampaknya akan memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, dan juga gangguan sistem saraf, dan memicu depresi. Nah, kita juga perlu mengetahui bahwa selain mengganggu kesehatan, sampah kantong plastik juga bisa menyebabkan banjir karena menyumbat saluran-saluran air. Nah, sehingga dapat menyebabkan banjir yang terparah, dapat merusak turbin waduk. Oke, untuk itu mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan juga lingkungan dari banyaknya sampah kantong plastik yang digunakan manusia. Nah, dapat diperkirakan bahwa teknologi yang paling tepat untuk pemecahan masalah tersebut, masalah sampah plastik, adalah dengan teknologi memusnahkan sampah plastik. Selaku buangan padat adalah reduksi volume secara maksimum. Jadi, teknologi yang dapat digunakan untuk memusnahkan sampah sendiri adalah dengan cara pembakaran yang terkontrol. Penanganan sampah sebagai suatu produk yang tidak lagi bermanfaat dan juga cenderung untuk dibuang begitu saja harus diubah, yaitu dengan cara diproduksi bersih atau clean production. Nah, produk ini dapat merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan juga menciptakan produk-produk samping yang berbahaya. Nah, produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Dari perkembangan kehidupan masyarakat dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh pemerintah daerah saja, kabupaten saja, atau bahkan kota saja, namun pada tingkat kehidupan masyarakat dewasa ini juga diperlukan pergeseran pendekatan ke pendekatan sumber dan juga perubahan paradigma yang pada gilirannya memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah. Bahaya sampah plastik merupakan masalah yang timbul akibat perilaku manusia di saat abai saat mengolah plastik bekas pakai. Memang sampah plastik itu sebenarnya bisa diolah atau digunakan kembali agar tidak merugikan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa bahaya sampah plastik yang perlu kita antisipasi. Dampak bahaya sampah plastik yang pertama yaitu adalah tidak sedap dipandang. Nah, kita biasanya pasti pernah merasa terganggu dengan sampah plastik yang berceceran. Nah, sampah plastik yang sulit terurai seringkali mengapung di permukaan air sungai atau juga laut. Selain itu, pasti juga sering kita temukan bekas sampah plastik yang sudah terinjak-injak di tanah. Nah, hal ini tentu membuat lingkungan menjadi tidak enak untuk dipandang. Sampah plastik yang sulit terurai juga membuat lingkungan terlihat kotor dan juga kumuh. Nah, terlebih lagi jika hal ini terjadi di area rekreasi, pemandangan alam yang seharusnya indah juga ikut terganggu. Nah, kemudian dampak selanjutnya itu adalah polusi bagi hewan dan juga mikroorganisme. Potongan sampah plastik yang bertekstur keras bisa melukai hewan-hewan kecil ternyata. Nah, sebagai makhluk hidup yang mengandalkan insting, plastik juga mungkin termakan oleh para hewan. Nah, bayangkan jika sampah tidak dapat terurai di dalam pencernaan hewan, tentu sangat amat berbahaya. Nah, tak hanya itu, material kimia dari plastik yang terurai menjadi mikroplastik juga menjadi bahan beracun yang bisa membahayakan mikroorganisme. Nah, kemudian dampak selanjutnya itu adalah merusak rantai makanan. Nah, pengaruh mikroorganisme bagi lingkungan. Nah, hal ini bukan hanya berpengaruh pada tanaman saja loh ternyata. Saat tanah tercemar oleh mikroplastik,
tumbuhan juga akan terkena pengaruhnya. Hal ini bisa mengakibatkan lingkungan menjadi terlihat gersang, terus kemudian juga serangga menjadi mati, dan hewan tidak dapat mencari bahan makanannya sendiri. Separah itu ternyata. Nah, kemudian di sini ada juga dampak selanjutnya, yaitu mencemari air dan juga tanah. Sampah plastik yang menumpuk di tempat pembuangan sampah tentunya membuat polusi udara. Nah, namun saat bahan kimianya meresap ke tanah dan juga berinteraksi dengan air, maka kualitas air akan ikut tercemar. Tanah akan terkontaminasi oleh bahan kimia dan juga air tanah akan rentan mengandung racun yang berbahaya. Nah, dampak selanjutnya ternyata masih banyak sekali dampaknya di sini, bisa menyebabkan polusi udara. Selain baunya yang tidak sedap, ternyata sampah plastik juga bisa mencemari udara melalui pembakaran terbuka, yaitu insinerasi. Nah, kita melansir dari artikel Kumparan, yaitu metode pengumpulan pengelolaan limbah dengan insinerasi ternyata menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat tinggi. Karbon yang dapat mencemarkan pembakaran plastik diperkirakan setara dengan polusi pembangkit listrik tenaga batubara sebesar 189 watt pada akhir tahun 2019. Nah, di sini juga ada yang terakhir, yaitu berpotensi untuk menimbulkan masalah kesehatan. Polusi udara, kemudian polusi air dan juga tanah tentu berdampak bagi kesehatan manusia. Kita perlu memahami bahwa kandungan bahan kimia itu mencemari hewan laut, juga bisa berbahaya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi karena ikan yang terkontaminasi bahan kimia juga ikut mengandung bahan beracun saat dikonsumsi oleh manusia.